anak buah Rocks apakah terdapat di flashback dari Brook ini? Satu karakter baru di chapter ini kemungkinan besar akan semakin membuktikan bagaimana flashback dari Brook ini sangat masuk akal diberikan setelah flashback dari Rocks tersebut, yang jika benar seperti itu, ini benar-benar akan menjadi game changer. Nah, guys, di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru di chapter 1185 yang bukankah lagi-lagi One Piece lagi sering banget libur, karena minggu ini kita rilis chapter 1185 tetapi nanti minggu depan libur lagi, alias chapter 1186 kita dapatkan 2 minggu lagi yang makin penasaran nih gimana penutup chapternya kayak gimana, dan sekarang One Piece lagi libur juga. Tapi oke lah, di sini kita langsung aja untuk membahas reviewnya, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, dimana judul untuk chapter kali ini adalah kalian lebih baik pergi saja, dan cover story pun kita diperlihatkan akhirnya setelah sekian lama nih tante favorit kita yaitu Boa Hancock, dimana terlihat di sini kalau Hancock sedang melatih dirinya untuk bisa memasak kepada Luffy nanti. Dan untuk chapter sendiri masih lanjutan dari chapter sebelumnya. Di sini kita melihat bagaimana Prince Laufey meminta Candle untuk menjadikan Brook sebagai anak buahnya, sekaligus melatihnya etika dan cara berbicara agar lebih sopan. Bahkan di sini pun terlihat ya, Brook udah langsung dikasih pedang sejak usia kecil, tetapi mulutnya astaga sekali. Untuk mulut dari Brook ini sangat beringasan alias berandalan banget. Di sini pun dia langsung ngomong ketika melihat cewek-cewek yang ada di istana. Wow, di istana ini wanitanya cantik-cantik banget. Ada 1 cantik, 2 cantik, yang ketiga banyak banget. Yang di sini pun Candle langsung kesal dengan negur, "Hey, hentikan." Dan Brook pun dengan santai menjawab, "Hey, jangan khawatir, yang nomor 1 tetaplah Candle." Dan Candle pun sambil bilang dengan berkata, yang benar itu adalah Lady Candle, dan sekarang kau adalah tanggung jawab dari diriku." Tetapi Brook malah lanjut lagi ke wanita-wanita yang barusan dia lihat dan mengeluarkan kata-kata andalannya. "Hey, biarkan aku melihat celana dalammu." Yang wadaw banget nih, memang dari kecil sudah mesum untuk karakter Brook ini. Di sini pun akhirnya Brook dilatih bermusik seperti yang dari dulu dia pingin untuk ikutan ke sekolah, dan Candle pun bertanya, "Hey, apa kau memiliki masalah dengan seragam sekolahmu?" Dan Brook pun menjawab, "Kalau aku membiarkan segala hal kaku dari sekolah ini masuk kepada diriku, aku khawatir nantinya aku tidak akan bisa membuat musik yang lebih baik. Jangan khawatir, aku akan menunggu untuk bisa menggunakan pakaian penjaga suatu hari nanti." Di sini pun kelihatan banget ya kalau Candle sangat baik dan perhatian sekali kepada bocah Brook ini, dan ternyata orang-orang lain pun pada sirik dengan Brook karena dia bisa berada langsung di bawah Lady Candle. Bahkan ada 1 karakter yang kalau diperhatiin mukanya bukan kayak ini, sangat mirip sekali dengan Goldie Roger, mana pakaiannya begitu, kumisnya juga begitu. Tapi untuk waktu ini sangat lama sekali, bahkan Brook masih kecil di 80 tahun lebih, yang berarti jelas itu bukanlah Goldie Roger karena belum lahir. Dimana momen menarik lagi adalah ketika Brook sedang latihan berpedang dengan Candle, dia nanya, "Hey Candle, kau memiliki tipe cowok yang lagi kau incar?" Dan Candle pun jawab, "Lady Candle ya, tetapi sebenarnya terdapat 1 pria tapi dia jauh di atas jangkauanku. Tetapi justru itulah alasan aku berlatih pedang sampai sekuat ini agar bisa berada di sisinya." Brook pun nyeletuk lagi, "Aku yakin kau pasti bisa mendapatkannya asalkan kau berpakaian seperti seorang wanita dan bukan seperti seorang pria." Dan Candle pun jawab lagi dengan sangat baik, "Gak perlu kok, karena dekat dengannya saja bagiku itu sudah lebih dari cukup." Brook pun langsung mikir, dekat dengannya, yang berarti itu adalah aku dong, yang aduh ini bener-bener bocil yang kematian banget. Brook pun lanjut tanya, "Lady Candle, jangan bilang kau juga memakai celana dalam pria?" Yang dijawab, "Enggak lah, jelas," sama Lady Candle. Dan Brook pun nanya lagi, "Benarkah maka kau harus melihatkan celana dalammu?" Yang emang ini bocah ada cara untuk bikin mesum seperti itu. Candle pun berkata, "Brook, tata bahasamu tidak ada peningkatan sama sekali. Kau harus sopan dan menggunakan kata-kata yang lebih baik kalau mau meminta sesuatu kepada orang lain." Dan Brook pun berkata lagi, "Apakah kau berkenan berbaik hati untuk memperlihatkan celana dalammu?" Yang aduh ini Brook sangat obses sekali dengan celana dalam seperti itu. Yang
Akhirnya di sini pun dia digaplok oleh Kendall sampai berkata, bahkan di luar kesopanan, kau tetap harus memiliki etika dalam bertanya, karena kekuatan dan etika itu bergerak secara bersamaan. Dan Brook pun menjawab lagi, apa? Oke lah, berarti jika seperti itu, aku harus melakukan yang lebih baik. Dan itulah ternyata flashback singkat yang kita dapatkan dari Brook yang lebih kecil lagi ketika masih berusia lebih bocil. Dan sekarang kita kembali lagi ke flashback timeline utama, yaitu 63 tahun yang lalu, di mana dia pun memang masih bersama Shuri dan menceritakan flashbacknya tadi. Di sini pun Brook berkata, tidak ada jiwa yang tidak menyukai Lady Kendall. Dia berlaku layaknya matahari di seluruh negeri. Sekarang aku jadi kepikiran nih, pernah suatu waktu terdapat kapal pemerintah dunia yang datang ke Esperia. Kerajaan dalam keadaan panik dan tidak ada satupun yang berani untuk berhadapan langsung dengan sosok tersebut. Shuri yang tahu pun bilang, apakah itu Tenryubito? Dan Brook pun mengiyakan, benar, tekanannya luar biasa sekali. Lady Kendall pun langsung bed rest atau apa ya, mungkin kita nyebutnya sakit sampai berbulan-bulan dikatakan di sini. Yang Brook pun berkata kalau kemungkinan besar dia stres setelah menderita semua hal tersebut. Kau tidak akan percaya bagaimana negeri sangat gelap sekali ketika Lady Kendall sakit. Dan sini Brook pun sambil ketawa, yang nggak boleh ketawa deng, tetapi itu benar nyata, dimana saat itu seperti matahari terbenam yang ada di negeri ini. Nah, mungkin buat kalian yang udah nonton video teori terkait Brook tepat sebelum video ini, di situ pun saya membahas terkait nama Latin atau nama asli dari Esperia memiliki arti yang bermacam-macam, dimana salah satunya Esperia memiliki arti sebagai negeri dari barat yang memang sangat cocok kan karena Esperia terletak di West Blue. Tetapi ada sebutan lain di mana Esperia juga memiliki arti sebagai negeri matahari terbenam, the sunset, yang bukankah cocok dengan kata-kata Brook terutama ketika Lady Kendall yang sakit yang dijelaskan Brook di chapter ini. Yang apakah mungkin premis dari flashback Brook ini kalau the sun-nya adalah Lady Kendall ini, yang untuk kali ini pun sebenarnya akan nyambung nanti untuk pembahasan di chapternya. Brook pun melanjutkan ceritanya, tetapi itu baru saja permulaan. Kau tidak akan percaya berita-berita lanjut yang ada setelahnya, di mana ayahmu yang dikenal sebagai pangeran yang berangasan akhirnya menaiki tahta menjadi seorang raja, dan di saat yang sama dia menikahi ibumu yaitu Lady Kendall. Selebrasi di seluruh Esperia benar-benar layaknya konser live di setiap sudut jalan, dan tidak lama setelah itu kita dikaruniai oleh kelahiranmu yaitu Princess Shuri. Negeri dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia sekali. Orang-orang selalu berkata, aku ingin melihat wajahnya, dia pasti sangat cantik. Dia mengambil wajah ibunya. Yang ternyata di sini kita terlalu jauh alias OOT. Tetapi kau dapat ya alasannya kenapa saya sangat mencintai keluargamu itu. Mereka adalah penolongku yang sangat baik. Bahkan aku rela mengorbankan nyawaku untuk mereka berdua. Shuri pun berkata, Mommy, Daddy. Jadi Brook, apa yang akan kau lakukan jika aku dalam bahaya? Brook pun menjawab, hey, itu sudah jelas kalau aku akan mengorbankan nyawaku juga untuk dirimu. Dan Shuri berkata lagi, apakah karena aku adalah anak mereka? Di sini pun Brook terdiam dan langsung menjawab lagi, tidak, itu semua karena dirimu saja, Princess Shuri. Yang di sini pun Shuri terlihat kesal karena lagi-lagi Brook menjawabnya dengan cukup ragu di bagian awal. Kenapa kau ragu menjawabnya? Aduh, ini lucu banget, bocil lagi marah mana lucu juga Princess Shuri. Dia pun kesal, tetapi setelah ditawari permen akhirnya happy lagi. Ya udah definisi bocil, woman lagi, wah udah tinggal dikasih makan juga pasti langsung diam. Di sini pun terlihat ya kalau mereka sparring di mana Shuri sudah cukup ahli menggunakan pedang dan melawan Brook, yang di sini pun dia berkata, Ratu Shuri, kalau kau ingin kebebasan dari keluargamu, kau bisa menyanyi seperti ini. Kalian semua lebih baik pergi. Dan itulah yang menjadi judul dari chapter 1185 ini. Sampai akhir chapter pun Brook banyak bernyanyi lagu dari judul chapter ini. Brook pun bilang bahasanya memang cukup aneh sih, karena itu adalah logat dari kerajaan di barat bernama Kamigata. Terlihat juga di sini Brook menggendong Shuri dan panik ketika tangannya terluka. Juga di sini pun terlihat dia sedang mempayunginya. Ketika Brook menggoda wanita lain, Shuri pun marah. Dia pun ditakuti oleh hantu buatan Shuri yang emang dari dulu bukankah kita tahu kalau Brook sangat takut hantu, bahkan dia ngaca ketika diwujud bones atau tengkoraknya aja dia ketakutan. Yang untuk hal ini sudah kita tahu sejak lama sekali, sejak arc dari Trial Bark. Dan gantian juga ketika Brook terluka, di sini Shuri yang marah yang lagi-lagi definisi Oda bagaimana memperlihatkan kepada kita kedekatan dari kedua orang ini, Brook dan juga Princess Shuri. Yang sangat wajar Brook pasti akan sangat kaget sekali ketika melihat Gunko yang sangat menyerupai Shuri, yang memang sih belum terkonfirmasi sangat jelas, tapi sangat pasti sekali kalau itu adalah Princess Shuri yang mungkin diberikan kemampuan immortal oleh Imu. Yang wanita selucu ini, Imu membuatnya menjadi segalak Gunko yang wah ini nggak tahu nih nanti akan dibawa kemana
dari Brook dan Gunko di Arc Elbaf. Nah, lanjut ke chapternya. Di sini kita mendapatkan sampai 1 tahun kemudian ketika Shuri berusia 15 tahun, musik pun menghilang dari kerajaan Esperia, kabut tebal pun menutupi negeri dan terjadi selama setengah tahun. Harta karun negeri dari musik pun akhirnya menghilang karena kabut tersebut dan pulau pun benar-benar tenggelam oleh hal itu. Tidak ada lagi musik yang terdengar di jalanan, lagu-lagu indah pun tertutupi oleh pebatukan dari setiap penyanyinya. Yang terlihat juga di sini, Brook sambil nyanyi tapi sambil batuk-batuk juga. Racun melukai paru-paru orang yang ada di dalam negeri tersebut mencapai korban puluhan ribu dan bahkan merenggut nyawa sampai ratusan orang. Yang ternyata Lady Candle pun menjadi korban dari kabut mengerikan yang menghancurkan negeri Esperia ini. Dan ternyata ya begitulah akhir kisah dari Lady Candle, di mana dia meninggal dan semua orang sedih dan ya sudah begitu saja. Karena bukankah banyak sekali teori ketika awal-awal Lady Candle ini muncul, banyak yang merasa kalau dia ini kemungkinan besar adalah orang jahat, Godsmack yang menyamar dan sebagainya. Tetapi ya di channel film ini kita tidak pernah membahas bagian hal tersebut karena lagi-lagi saya tidak merasa adanya keanehan dari satu karakter Candle tersebut. Tetapi tahukah yang menarik dari insiden yang membuat Lady Candle meninggal, yaitu di tahun yang sama, yaitu sekitar 63 sampai 62 tahun yang lalu sesuai dengan flashback kali ini. Bukankah kita juga mendapatkan bagaimana timeline yang serupa, yaitu terkait insiden Elbaf, Big Mom, kelahiran Loki yang tepatnya 63 tahun yang lalu. Tetapi di tahun yang serupa juga setelah kelahiran dari Loki yang berarti lewat 63 tahun yang lalu, Elbaf dikatakan menderita hal yang sama di negerinya, yaitu didatangi oleh winter berkelanjutan yang sangat lama yang bahkan terjadi konflik internal di dalam negeri tersebut. Yang pada saat itu Pangeran Loki yang disebut sebagai terkutuk pun akhirnya dijadikan kambing hitam oleh seluruh rakyat Elbaf karena dialah yang dikatakan penyebab negeri dalam keadaan winter yang panjang seperti itu. Dan ternyata di tahun yang sama pula di negeri yang sangat jauh di Westbrook terjadi hal yang sama juga 62 tahun yang lalu. Yang apakah mungkin insiden atau kejadian yang ada di seluruh dunia One Piece ini bukanlah perbuatan alami dari alam, tetapi terdapat seseorang yang kasarnya menggerakkan hal tersebut. Apakah terdapat pemicu yang menyebabkan hal ini terjadi di seluruh dunia? Karena bukankah ini sangat-sangat mencurigakan sekali. Tetapi di sini kita lanjut dulu ya untuk pembahasan dari chapternya, di mana kondisi negeri pun yang terpuruk pada akhirnya harus dikatakan kalau mereka akan berhutang ke pemerintah dunia dan untuk tahun ini tidak akan bisa lagi membayar Heavenly Tribute. Terlihat Shuri yang masih berlatih bersama Brook di sini dan terdapat kalimat menarik nih dari Brook yang dia utarakan, "Princess, dari caramu bergerak seakan-akan kau bisa melihat masa depan." Shuri pun menjawab, "Hehe, aku hanya ingin menjadi seperti ibu." Yang wadidaw banget nih, apakah Lady Candle juga bisa menggunakan future sight atau melihat masa depan yang nantinya menurun kemampuan luar biasanya ke anaknya, yaitu Princess Shuri ini. Yang gak aneh lah, berarti ternyata dia memiliki kemampuan tarung yang sangat-sangat luar biasa. Yang kemungkinan alasan ini pula lah yang membuat Brook sangat yakin kalau Candle sangat kuat dan tidak akan bisa dilukai seperti yang kita lihat di awal flashback dari Brook tersebut. Yang apakah di sini Brook tidak bisa melihat masa depan dan hanya berhasil menghindari serangan Princess Shuri karena kecepatan dari tubuhnya saja, atau jangan-jangan Brook juga memiliki haki untuk melihat masa depan. Yang ini sebenarnya bisa menjadi satu power up lumayan menarik untuk karakter Brook yang sebenarnya belum pernah menemukan lawan yang sepadan. Di sini pun Brook berkata, "Kalau kau akan cocok seperti ibumu, tetapi aku tidak yakin ayahmu akan setuju membuatmu berada di baris depan dari seorang petarung." Shuri pun berkata kalau ayahnya seperti lagi banyak masalah dan Brook pun menjawab, "Aku cukup paham alasannya kenapa, tetapi ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Tugasku hanya mengikuti apa yang raja inginkan saja." Shuri pun berkata, "Bukankah kau ingin menjadi bajak laut, Brook?" Dan Brook pun menjawab, "Aku sudah cukup bahagia untuk mengesampingkan mimpiku dahulu untuk membayar hutangku kepada dirinya." Shuri pun di sini meminta untuk membawanya kalau menjadi bajak laut, namun tentu saja ditolak oleh Brook yang apakah ini akan menjadi momen Gonko join topi jerami yang wadidaw mantap kalau seperti itu. Dan kita pun melihat bagaimana Raja Luffy sangat-sangat kusut sekali dan dia pun berkata kalau pemerintah dunia adalah musuh yang berarti ini adalah perang. Dan tanpa ragu Brook pun langsung menyetujuinya. Namun pasukan yang lain sangat realistis karena mereka pun berkata, "Setidaknya beritahu kami alasanmu kenapa ingin menyatakan perang ke pemerintah dunia." Yang sangat mantap sekali nih pasukan kerajaan yang lain. Dari sini pun raja sangat terbuka sekali yang lagi-lagi Leofen pun berkata alasannya kalau mereka menginginkan 1000 orang budak. Itu satu-satunya cara agar kita membayar Heavenly Tribute di tahun ini. Perbudakan di Tanah Suci jauh lebih buruk daripada kematian. Ya seharusnya dengan
dengan alasan ini pun sudah cukup jelas ya bagi para penjaga kalau mereka pasti akan setuju dengan sang raja. Yang jujur sih untuk Leuven ini sangat-sangat raja yang luar biasa, dia sangat keren sekali karena dia berani jujur dan mengakui kesalahan. Yang beda nih kayak boomer-boomer yang itu. Dia pun melanjutkan kalau armada pemerintah dunia akan datang dalam 2 bulan dan saya tidak ada niat untuk memilih pengorbanan manusia dan menyerahkannya kepada mereka. Rakyat pun akhirnya bertanya kepada ketua pasukannya itu, Brook, apakah negeri kita akan berakhir? Bukankah negeri-negeri yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia berubah menjadi daerah tanpa hukum? Apakah mereka akan mengambil semua yang kita miliki? Belum lama ini, aku juga mendengar terdapat negeri di West Blue lain yang juga dihilangkan. Yang kira-kira negeri tersebut yang dimaksud dihilangkan oleh rakyat dari Esperia ini, apakah ini bisa menjadi pulau atau negeri yang sangat menarik yang akhirnya menghilang juga? Brook pun di sini hanya nyanyi sambil menghibur rakyat-rakyat yang ada dengan menceritakan kisah random dengan inti apa yang dinyanyikan adalah ya karena kita sudah tidak ada hal lain yang akan tertinggal alias nothing left to lose yang dikatakan oleh Brook. Dan di sini pun terlihat kalau rakyat jauh lebih tenang setelah mendengar nyanyian atau lagu yang Brook katakan ini. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana armada pasukan pun sudah datang ke Esperia dan menyerang. Pasukan pun menghadangnya dan kewalahan karena tidak menyangka akan datang pasukan sebanyak ini. Yang terlihat juga di sini, Brook pun berlari ke arah istana dan mengalahkan pasukan-pasukan pemerintah. Mereka sudah sampai ke area istana dan terlihat nih momen Shuri yang tidak diperbolehkan bertarung karena Leuven pun menjawab kita akan dirugikan kalau mereka menculikmu, yang lagi-lagi ini sangat-sangat make sense sekali. Atau bukankah bagaimana Gaban aja rela menyerah daripada anaknya kolon mati ketika berhadapan dengan Gunko atau Shuri ini. Brook pun berkata sendiri dengan bilang jangan sampai kau punya ide yang gila Princess, dan masih ada juga pasukan angkatan laut dan entah nih apakah dia adalah pemerintah dunia karena memang menggunakan pakaian serba hitam, tetapi entah kenapa saya merasa juga kalau ini adalah pakaian mafia atau geng yang nanti juga akan kita bahas di video ini. Di sini pun Brook benar-benar sangat cepat dan kuat sekali, dimana dia pun akhirnya berhasil sampai ke kastil dan mengalahkan semua pasukan yang dilewatinya tersebut. Namun ketika Brook sampai ke ruangan sang raja, terlihat kalau Raja Leuven pun sudah terkapar berdarah dengan pedang Shuri yang ada di hadapannya. Yang wajar lah Brook di sini hanya terdiam kaget saja karena Shuri pun berkata khawatir akan perang. Ini sudah berakhir Brook, bukankah kau senang? Yang bukankah ini sangat wadaw sekali? Kalau kalian perhatikan di halaman ini, di mana Shuri terdapat sayap persis kayak Gunko nih yang direscue oleh ibu, lalu juga terdapat tanduk di bagian kepalanya, yang ternyata hal ini pun persis sama terlihat dari Raja Leuven, di mana terdapat tanduk yang terlihat di panel terkapar ini, dan sayap hitam juga yang ada di belakang dirinya. Yang menarik adalah siapakah satu orang yang ada di dalam ruangan ini dan dia sedang merokok, serta juga monster apa yang kita lihat di belakang yang berwarna hitam ini. Yang adakah yang sadar monster hitam yang ada di hadapan Shuri ini apakah dia adalah monster seperti Gorosei atau enggak? Ini sangat menarik sekali. Yang kebayang gak tuh chapter tutup dengan hal sangat mencurigakan, tetapi minggu depan One Piece libur. Nah di sini kita bahas singkat aja ya. Terutama kita akan bahas analisis untuk karakter siapakah satu karakter unik atau mungkin ada karakter baru yang kita lihat di panel terakhir dari chapter 1185 ini. Siapakah satu karakter tersebut? Apakah dia adalah seorang Guts Knight yang kalau dari pakaian sih memang sangat memungkinkan ya dia ini seorang Guts Knight. Tetapi karakter yang muncul ini entah kenapa menurut saya cukup mirip loh dengan karakter atau anak buah dari Bajak Laut Rocks. Dimana seperti yang tadi saya bilang ya, ini satu karakter bersama angkatan laut kok kayak geng mafia dan bukan pemerintah dunia. Apakah mungkin mereka bekerja sama untuk menghancurkan Esperia karena kebenciannya terhadap Candle yang menolak mereka beberapa tahun yang lalu yang kita pun lihat di 2 chapter sebelumnya. Dan kita juga tahu kalau nama keluarganya adalah Mouron Family yang bahkan kita dapatkan 2 kali di chapter berturut-turut, di mana chapter lalu ketika Brook mencuri bubuk itu pun geng dari Mouron lah yang mengirim bubuk tersebut, dan juga 1 chapter sebelumnya ketika keluarga Mouron juga ingin menculik Candle dan menjadikannya istri dari bos mereka. Yang lagi-lagi untuk nama dari Mouron ini entah nih ejaannya aslinya seperti apa, tetapi bukankah cukup mirip dengan nama dari Crew Rock, di mana dia adalah keluarga ala mafia yang berarti ada bosnya atau donnya yang persis seperti Gang BG. Nah sekarang kalau kita melihat Crew Rocks ini nih yang bernama Don Marlon di chapter 1155, apakah bisa jadi dia adalah Marlon atau mungkin Mouron Family alias ketua musuh dari negeri Esperia ini, yang bukankah namanya pun sangat mirip sekali dan bahkan dikatakan kalau Don Marlon ini gangster dari
West Blue yang bukankah cocok sekali dengan tema yang Oda berikan kepada kita beberapa chapter terakhir. Karena sejujurnya dari kru Rocks awal ini yang sangat mencurigakan adalah Ganzui dan juga Don Marlon, dimana untuk Wang Zi atau Aochoku kita tahu lah ya, dia ini mantan penguasa Hachinosu sampai akhirnya didepak oleh Kurohige, dan sisanya nggak usah ditanya lah ya, Shirohige, Stussy, Shiki itu semua kita sudah tahu banget. Nah, dua karakter baru ini, Ganzui dan Don Marlon, untuk apa Oda perkenalkan kepada kita kalau dia akhirnya hanya mati doang? Dimana Ganzui harusnya mati ya, karena buah iblisnya Bomu alias bom nanti dimakan oleh Mr. 5. Jadi kita masih belum tahu kegunaan lainnya apa dari karakter Ganzui ini. Dan Don Marlon juga dia mati saat Shaki diculik di Hachinosu, dan kita juga masih belum tahu kegunaannya apa. Kalau ternyata terdapat hubungan dengan negeri Esperia, menurut saya ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik sekali oleh Oda Sensei. Yang baru adalah satu poin terkait karakter yang misterius, tapi ada satu monster lain juga misterius yang berwarna hitam di hadapan dari Shuri. Kira-kira apa ini atau siapa karakter ini? Kok bentuknya bayangan seperti siluet tersebut, di mana momen siluet seperti ini bukankah kita lihat ketika awal perkenalan Gorosei yang pada saat itu belum ditunjukkan wujud aslinya seperti apa? Yang apakah dia adalah karakter yang lain? Lalu kenapa juga Shuri dan Leuven bisa punya efek dari Domi Reversi? Yang sejujurnya setelah kita diperkenalkan kemampuan Domi Reversi dari Imu ini menjadi hal yang sangat membosankan sekali, karena ini Imu kayak nyepam aja nih, udah Domi Reversi di sana sini, di Elbaf, bahkan Rocks pun kena Domi Reversi. Yang bahkan Luffy dan Loki pun Imu ingin membuatnya menjadi Domi Reversi, yang kesari ini malah nyepam kemampuan yang gak bisa di cancel oleh orang lain. Bukankah sangat licik atau bahkan membosankan sekali? Tapi ya lagi-lagi kita masih belum tahu nih mau dibawa kemana arc atau flashback dari Brook ini, karena ditempatkan di satu hal yang sangat penting sekali, yaitu di arc Elbaf dan bahkan setelah flashback dari Rocks dan juga God Valley. Karena kalau dari timeline yang berarti saat ini masih di 62 tahun yang lalu, yang berarti masih tersisa 10 tahun nih sebelum Brook nyangkut di Florian Triangle. Apakah 10 tahun itu adalah waktu dia ketika menjadi seorang bajak laut di bajak laut Rumbar, atau ada beberapa hal dulu yang perlu terjadi di bagian sini? Karena pertanyaannya adalah bagaimana Brook bisa selamat dari semua hal ini yang kita lihat di penutup chapter. Apakah Brook berhasil mengalahkan semuanya yang tadi dan membuktikan squad itulah karakter yang diberikan oleh Brook ini? Tetapi dengan flashback ini semakin memberikan konfirmasi lagi kepada kru dari topi jerami bagaimana pemerintah benar-benar banyak merusak kehidupan dari kru Luffy tersebut. Kebenciannya bahkan sangat nyata sekali, dan dengan Brook yang melihat langsung Domi Reversi dari sosok yang dia cintai, dan ternyata 62 tahun kemudian di Pulau Elbaf dia pun melihat lagi hal yang sama Domi Reversi dari ibu ini. Yang gak kebayangkan bagaimana memori Brook pasti sangat-sangat mengerikan sekali, atau mungkin terpikirkan lagi momen-momen yang sangat menyedihkan itu. Tapi ya lagi-lagi itulah untuk satu video review kali ini, dan lagi-lagi seperti yang dikatakan kalau minggu depan alias minggu ini ya, karena untuk chapter ini telah rilisnya, kita One Piece libur lagi dan akan rilis lagi 2 minggu ke depan. Dan untuk minggu ke depan, ya semoga lah insya Allah akan ada satu video teori lain lagi. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Tapi kalau di sini kita nilai dulu untuk satu chapter kali ini. Dan kali ini menjadi chapter yang cukup menarik, maka akan saya kasih nilai 9 dari skala 10. Dimana di video sebelumnya kita membahas teori terkait apakah Brook terdapat hubungan dengan klan dari Devi di Shebe, karena serangan pamungkas Brook yang bernama Gavotte Bon Avan yang kayak pistol itu, yang kalau dipikir-pikir bukankah cukup serupa dengan serangan luar biasa dari pedangnya Rocks yang dikatakan seperti meriam karena bentukannya seperti tembakan seperti itu. Karena bukankah terdapat teori kalau Brook dan Rocks adalah ternyata saudara kandung, karena toh lagi-lagi God Valley ada di West Blue juga seperti Esperia ini. Dan jangan lupa kalau Thriller Bark juga berasal dari West Blue. Yang kira-kira apakah akan semakin terungkap semua hal yang ada di sini? Yang kira-kira menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Karena masih banyak juga sih hal-hal atau misteri yang kita masih belum tahu terkait Brook ini, seperti bagaimana dia makan Yomi Yomi Nomi, bagaimana kru Rumbar mati. Karena dikatakan mereka kalah melawan musuh beracun yang kita lihat di flashback pertama dari Brook, karena semuanya bernyanyi dan akhirnya tersisa solo dari Brook ini. Tapi hal lagi kita harus menunggu untuk beberapa chapter ke depan bagaimana. Maka coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.